Rihan, Dika, Andrian, Restu, Arya, Faisal Pahregi, Faisal Tri Indrianto. Nah, untuk kalian yang sangat berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mendiagnosis kerusakan kuping. Ya, kompetensi dasarnya dan keterampilannya yaitu memperbaiki kerusakan kuping. Nah, sebelum memulai kegiatan sekarang ini, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat nggak fungsi kuping itu untuk apa? Coba ajukan jadinya. Nanti dapat hadiah ini dari Bapak. Oke, Bima, silakan Bima. Fungsi kuping itu apa? Untuk memutus dan menghubung putaran dari engine ke transmisi. Ya, betul. Putaran dari ini ada minuman dari Bapak. Mantap deh. Itu salah fungsi dari ini. Jadi pengetahuan kalian tentang kuping masih Bapak rasa masih cukup lah, masih mumpuni gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencari tahu atau bisa mendiagnosis dari kerusakan kuping. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu pengetahuannya mendiagnosis gejala kerusakan kuping, keterampilannya itu mengatasi gejala kerusakan kuping. Ini untuk IPK-nya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan model PBR ini peserta didik dapat mendiagnosis gejala kerusakan kuping dengan benar. Yang kedua yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan model PBR peserta didik dapat menyebutkan hasil diagnosis gejala kerusakan kuping dengan benar. Jadi nanti kalian itu harus bisa mendeteksi gejala kerusakan yang terjadi pada sistem kuping. Penilaian yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran kali ini yaitu ada diskusi, presentasi, pengetahuan dan kinerja. Jadi di diskusi ada 4 poin, mulai dari kerjasama, komunikasi, keaktifan, dan menghargai pendapat. Kemudian presentasi, nanti kalian akan Bapak bentuk kelompok ya untuk mendiskusikan dan mengetahui bagaimana mendiagnosis dari kerusakan gejala kuping ini. Nah, selanjutnya itu ada tes pengetahuan. Nanti kalian bisa akses di form berbentuk pilihan ganda. Nah, ini untuk kinerja. Ini nanti ketika kalian praktikum. Bisa dipahami ya, anak-anakku? Bisa. Nah, ini pembagian kelompok pada siang ini ya. Di kelompok 4 berapa orang? 3, 4, 5. Oke. Saya perhatikan itu materinya bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, jadi tadi betul yang dikatakan oleh Pak Yan, ini letak si kuping ini berada antara mesin dan transmisi. Tempatnya di sini, itu di flywheel dan transmisi. Oke. Jadi dalam sistem pembinaan tenaga ini ada yang namanya kuping, transmisi, propulsan, diferensial, dan axle drive. Nah, kita sekarang di materi kuping dulu. Nah, ini. Nah, Bapak tampilkan ini contoh permasalahan yang terjadi di sebuah jalan yang menanjak. Ada sebuah kendaraan yang kita lihat itu menimbulkan asap dan ada bantuan dari pengguna kendaraan yang lain untuk menahan. Nah, ini kira-kira menurut kalian bisa mengamati ini diakibatkan atau disebabkan oleh apa ini? Ya, kita bisa pertama mendeteksi ini asap yang keluar dari kendaraan itu akibat dari terbakarnya kampas kuping atau plastis ya. Jadi sehingga menimbulkan asap dan menimbulkan bau yang
satu contohnya. Ya, waktu diskusi Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian buka belajarnya, boleh lihat dari internet, kerusakan atau berjalan yang ada berbukti. Nah, ini setelah selesai perwakilan untuk berkelompok mempresentasikan ya, Pak. Kemudian baru melanjutkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Bakal ada pergantian, ada kerusakan, agar diperbaiki. Bakar tidak sudah jika tidak Presentasikan hasil dari diskusi kalian di siang ini. Kelompok satu. Ini sudah dipimpin oleh Mang Ari. Ari ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan dalam kesulitan dalam memasukkan biji transmisi. Ya, penyebab kesulitan dalam memasukkan biji transmisi yaitu 1. Revel pada kopling terlalu besar, tempat kopling terlalu tipis, kebocoran fluida di master kopling, setelan pedal tidak tepat, sipok aus. Lalu kopling belum terbebas sempurna saat pedal kopling diinjak. Cara mengatasi saat kesulitan dalam memasukkan biji transmisi yaitu kita hanya perlu melakukan penyeteran setelah kopling dan proses pengujian hasil perbaikan berkala. Dalam kesulitan memasukkan biji transmisi kita hanya melakukan test drive. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman, mungkin ada yang bertanya pada kelompok 1 tentang apa sulit menggunakan Mau bertanya di kelompok 3? ya, silakan. Siapa namanya? Oh ya, jelas. Coba sebutkan contoh tes drive seperti apa yang harus dilakukan dalam tes berkala. Ya, kita hanya bisa melakukan tes drive seperti pedal kopling apa sudah benar, apa sudah nyetel, apa sudah tersetel dengan benar, seperti itu. Ya, jadi gini mungkin maksudnya tes drive itu berarti kita bisa yang namanya tes itu jalan berarti ya. Nah, nanti
nanti berarti ketika jalan kita coba itu mencoba dimasukkan gigitan besinya mulai dari 1, 2, 3 apakah masih sulit atau tidak. Ketika memang masih sulit, nah berarti penyetelannya itu belum sesuai, kita harus cek lagi. Nah nanti ketika praktikum juga kita akan mengukur itu standarnya berapa untuk pedal kuping itu. Jadi kalau memang sudah di tes drive tapi masih ada sulit, berarti kemungkinan itu belum pas penyetelannya. Terus keduanya juga bisa jadi memang si plat kuping ini memang sudah tipis gitu, sudah aus. Nah berarti harus di overhaul gitu untuk lebih lanjut. Oke, selain jalan ada yang ingin bertanya lagi? Dan yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, dicukupkan saja dari kelompok 1. Silakan ditutup saja. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Kelompok 1. Oh, masih ada. Kamu. Kita kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kesimpulannya ada 6 ya. Gimana pelajaran pada siang ini? Apakah menyenangkan? Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Nah, kemudian nanti kalian pelajari tentang bagaimana membongkar atau melakukan overhaul dari sistem kuping dan pemeriksaannya apa saja sih yang ada pada sistem kuping itu. Nanti kalian tugasnya di rumah itu kalian mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa berarti di pertemuan selanjutnya kita harus membawa workbook ya, lengkap. Kita akan melaksanakan praktek. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Apakah sudah cukup materi pada siang ini? Oke. Kalau yang bayar utangnya coba ini. Terutama ini sebelum bayar tinggal pula di atas tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Ya, menutup lebih ini silakan untuk ketua kelas menggunakan waktu dulu. Duduk siap gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.